Halo guys, gue Aruna dari Proses Media dan selamat datang di Day 5. Ya, gue bakal recap sedikit kali ya apa yang terjadi di video gue yang sebelumnya. Kalau gue kan di video sebelumnya gue lagi latihan breaking point dan gue lagi latihan akselerasi. Jujur aja, dua hal ini sedikit berhasil. Karena gue ngeliat di time trial gue lumayan working, kayak mulai improve dari waktu gue yang biasanya gue sudah nyatetin waktu gue, dan jujur aja waktunya improve. Permasalahannya adalah gue belum pernah coba ini di race. Alhasil akhirnya gue untuk pertama kalinya gue nyoba di race. Jujur aja di lap awal gue masih bisa ngikutin apa yang gue pelajarin, kayak breaking point gue on point dan akselerasi gue lagi on banget. Gue lumayan, maksudnya belokan gue stabil dan akselerasi gue bisa lebih cepat dari pembalap-pembalap lain. Permasalahannya adalah di lap-lap selanjutnya gue mulai keteteran. Jujur keteterannya juga bukan karena yang lain lebih bagus, bukan, tapi kayak gue mulai lepas tuh apa yang kemarin gue pelajarin. Tiba-tiba breaking point gue antara kecepatan atau kelamaan, nggak lagi yang kayak di lap-lap awal yang gue masih on point tuh. Gue balapan selalu on point, cuman di lap 8, lap 9 banyak faktor. Faktor pertama adalah ban. Ban juga karena balik lagi game-game F1 ini gue juga pakai mode realism, jadi bannya juga bisa berkurang kan, jadi gripnya lama-lama berkurang. Dan akhirnya gue harus mencoba beradaptasi dengan ban yang gripnya berbeda, yang kalau misalkan gue pakai breaking point yang lama, may or may not, gue bisa aja malah keluar dari track. Gue malah bisa keluar keluar garis. Jadi gue bakal mulai beradaptasi. Permasalahannya adalah karena kick in gue yang berlebihan, kayak gue mulai overcorrection dan lain-lain dari breakingnya ya, malah berakibatkan gue harus melepaskan insting. Gue harus jalan, gue harus ngelepas latihan gue dan gue pakai insting, yang akhirnya persetan lagi tuh yang gue kemarin latihan akselerasinya yang pelan-pelan, enggak, gue bakal langsung injek dengan harapan gue bisa akselerasi lebih kencang, which is salah seharusnya. Karena at some point gue tuh juga malah harusnya malah perbaikin di akselerasi. Cuman insting manusia ya namanya ya, gue, semua orang tuh punya insting dan gue juga punya insting, dan insting gue adalah survive. Survive ini gue nggak ngomongin survive maksudnya kayak di game-game tembak-tembakan, enggak. Game F1 juga ada namanya lu survive. Survive-nya dari apa ya? Dari pembalap yang lain. Dan karena hal itu yang ngebuat gue, insting gue yang bermain langsung di lap-lap akhir, sampai akhirnya gue melakukan pit stop. Dan jujur aja ya, di awal-awal gue selesai pit stop pun juga masih beberapa kali ada sedikit susah banget buat balik lagi ke tempo awal. Dan itu mungkin pelajaran selanjutnya kali ya. Kalau jadi setelah gue melakukan pit stop dengan mobil ban yang gripnya lebih bagus, yang berarti dalam logikanya berarti harus ya gue bisa mainin dengan cara yang seperti awal. Nah, insting gue masih kick in terus sampai akhirnya gue mungkin kayak berapa lap kemudian, nah itu gue baru bisa nyetel lagi. Walaupun setelah itu ya kejadian lagi. To be honest, untuk saat ini nggak ada yang bisa dilakukan. Itu permasalahannya. Ya, ada sih solusinya satu. Solusinya adalah ya pakai terus skillnya. Jadi bikin insting lu itu, yang awalnya insting lu ya masih insting newbie kan, kayak nginjek gas sembarangan, nginjek rem sembarangan, belok sembarangan, main gigi sembarangan. Akhirnya lu harus ngerubah cara main lu, dan terus aja itu solusinya tuh, itu paling gampang tuh solusinya tuh. Lu latihan terus, tekun disiplin sedikit ya, lu latihan itu. Baik lagi itu solusinya paling, menurut gua gitu, cuma satu-satunya solusi buat matiin insting lu. Ini sebenarnya insting pun juga nggak boleh dimatiin. Sometimes insting itu bagus, tapi ya
untuk kali ini gue harus bilang insting lagi not is good enough, not good. Bahkan gue pikir kayak untuk sekarang gue berharap gue bisa matiin insting gue. Permasalahannya kan nggak mungkin. Insting manusia itu akan kick in kapan saja. Kebetulan yang bisa gue lakukan sekarang adalah latihan terus, improve terus sampai akhirnya insting lu nggak lagi kembali ke kayak level satu. Karena balik lagi insting itu bakal ngemuter waktu balik ke level lu yang lama. Kayak untuk sekarang misalkan gue level 10 dengan skill gue sekarang, ketika insting gue nyala gue akan turun ke level 5 atau satu, yang berarti ya gue main kayak Bibi lagi, balik lagi dong gue kayak ya orang yang baru main. Ya itu gue nggak mau. Ya itulah kenapa lagi yang harus gue jelasin, disiplin. Lu untuk kalau menjadi pembalap ya itulah tiga kuncinya: disiplin. Itu terus saja, itu dulu, itu disiplin terus, ini terus. Karena after all yang kita butuhin adalah disiplin. Ujung-ujungnya kita butuh disiplin, kita butuh konsistensi. Pembalap itu butuh konsisten untuk terus melakukan hal yang sama berulang-ulang terus. So ya gitu, menurut gue itu solusinya. Dan apakah gue berhasil? Untuk sekarang belum belum bisa dipastikan gue berhasil atau enggak, karena jujur aja akselerasi gue di lap-lap awal masih jalan sama seperti biasa. Lap-lap awal masih jalan, di lap-lap terakhir ketika kayak sudah menjelang pergantian ban atau udah mau selesai race, biasanya insting gue yang jalan karena banyak lah yang gue bilang tadi, kayak ban ban apa namanya ban yang kurang grip, berarti gue harus adaptasi dan lain-lain. Dan yang terakhir itu yang kayak sebelum race ya pure karena tenaga. Ya gue emang menurut gue masih kurang, tenaga gue masih kayak ampas banget, tenaga gue masih ampas banget. Gue harus gue akuin, gue di lap terakhir gue masih suka hilang fokus, yang gue bener-bener kasih insting gue buat lah lu aja yang jalanin, gue nggak tahu gue harus mikir apa. Bener-bener di lap terakhir tuh gue capek, padahal gue aja masih main 40% balapan, which is kalau gue 60 race itu menurut gue udah entah kemana-mana gue harusnya. Ya namanya lagi proses sih, jadi lagi yang gue bilang lagi, practice make it perfect. Disiplin terus aja sampai lu dapat. Kuncinya cuma itu menurut gua, disiplin. Dan ya balik lagi ke hasilnya, menurut gua masih belum yakin apakah ada efeknya, but we see next video guys. Karena menurut gua cuma tinggal waktu yang berharap, tinggal waktu doang nih yang ngasih tahu kalau apakah praktis gue berhasil atau enggak. So segitu aja kali ya video gue ya. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe, dan semoga kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. So adios muchachos.